Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Puput Landari. Saya guru di SMA Negeri 1 Sumendawai Suku 3, Kabupaten Maluku Timur, Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, di tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil materi mitigasi bencana kelas 11. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berarti kita masih diberi kesehatan ya. Gimana? Jaringannya baik enggak? Lumayan. Lumayan, Bu. Oke. Dewi gimana jaringannya, aman? Lumayan, Bu. Oke, suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Oke, gambar Ibu jelas? Jelas, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita lancar tanpa ada halangan apapun dan kalian juga mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Yuk, silakan siapa yang mau pimpin doa? Amel, silakan Mel. Ya, terima kasih Amel sudah memimpin doa. Ya, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tanpa ada kekurangan satu apapun. Mari kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Coba Ibu absen dulu ya. Coba Muntiana ada nggak? Hadir. Oke. Dewi ada nggak? Hadir, Bu. Oke, Dewi ada. Novita Sari ada nggak? Hadir, Bu. Oke, bagus. Davian ada nggak? Hadir, Bu. Oke, ganteng sekali Davian. Devita. Hadir, Bu. Oke, Devita. Rika. Hadir, Bu. Oke, suaranya kecil ya Rika ya. Bagus jaringannya di sana. Alhamdulillah lumayan. Iya, kecil sekali suaranya. Oke. Terus, Wan Restu. Hadir, Bu. Hadir. Restu ngantuk ya. Iya, tetap semangat Restu. Iya, Bu. Biar fokus pembelajarannya. Oke, apakah ada yang belum terpanggil? Tasya? Ada, Bu. Oke, udah semua ya? Iya, Bu. Oke, baiklah. Coba dilihat di sini, di gambar di HP-nya. Ada sedikit kata motivasi dari Ibu. Jadi selain kita itu belajar, ada usaha, ada doa. Jadi semangatnya itu bisa biar full kayak gitu. Kata orang-orang itu ya, orang yang berhenti belajar, dia akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang terus belajar, itu dia akan menjadi pemilik masa depan. Apa itu artinya? Artinya kalau kalian merasa gagal, merasa sudah sudah selesai kayak gitu, males lah belajar geografi, gurunya kayak gitu, belajarnya kayak gitu. Nah, nanti kalian akan menyesal di kemudian hari ketika pelajaran geografi itu dimanfaatkan oleh alam ini kayak gitu. Wah, kenapa dulu nggak belajar kayak gitu. Jadi kalian hanya pemilik masa lalu, tapi kalau kalian terus berusaha, terus belajar, kalian itu akan menjadi pemilik masa depan. Alhamdulillah dulu belajar geografi bagus kayak gitu, saya mengikuti dengan baik kayak gitu kan. Jadi saya sekarang kalau ada hujan berarti apa yang harus saya lakukan, terus kalau misalnya ada banjir apa yang saya lakukan kayak gitu ya. Jadi ada manfaatnya. Oke? Semangat ya.
Kalau yang semangat, lambaikan tangan ke Ibu. Ayo, ke HP-nya. Ayo. Ayo, Tasya. Mana tangannya, Tasya? Oke, coba Ibu cek tangannya. Lagi. Ayo, Restu, tangannya mana? Oke, Davian tangannya? Oh iya, kelihatan. Oke, terima kasih. Berarti kalian semangat hari ini. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita hari ini, coba ada yang masih ingat nggak dengan materi yang kemarin? Ayo, ada yang masih ingat nggak materi yang kemarin? Tentang apa ya? Tentang Keragaman budaya nasional. wah, iya, sip, bagus, keren sekali. Tasya masih ingat, yang lainnya nggak belajar ini tadi malam ya? Iya, Tasya bagus. Iya, dapat poin dari Ibu. Ya, untuk yang lain semangat ya, tetap semangat. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana alam. Karena kalau tempat kita itu bencana itu relatif sedikit, tapi kalau kita baca berita, itu banyak sekali terjadi ya. Di Indonesia itu paling tinggi bencana alamnya. Jadi kita wajib belajar mengerti apa itu dari bencana alam. Oke, siap? Oke, Siap, Bu. kita lanjutkan. Nah, untuk sebelum kita masuk lebih jauh, Ibu mau menjelaskan, jadi KD atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu ada 3.7, menganalisis tentang jenis penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Indikatornya ada 3.7.1 menjelaskan pengertian bencana. Terus kemudian ada 37.2 mengklasifikasi jenis-jenis bencana. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar Gunung Merapi, berarti di sini sudah ada bencana Gunung Merapi. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari apa saja. Yang pertama, dengan memahami pengertian bencana melalui gambar yang ditampilkan di Zoom dan membaca bahan, peserta didik dapat memahami bencana bisa terjadi di lingkungan peserta didik. Yang kedua, melalui diskusi kelompok tentang jenis-jenis bencana yang terjadi di lingkungan sekitar pendidik menggunakan LKPD, siswa dapat membedakan bencana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui diskusi mencari penyebab terjadinya bencana tersebut dan memberikan solusi penanggulangan masalah, siswa dapat menjaga lingkungan sekitar. Jadi tujuan pembelajaran kita itu bagus sekali. Jadi harus dipahami ya nanti ya. Oke, berikutnya. Baik, Bu. Oke. Nah, manfaat pembelajaran untuk mengurangi resiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, meningkatkan kepedulian masyarakat menghadapi dan serta mengurangi dampak dari risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman. Ya, itu manfaatnya. Lanjut. Nah, untuk garis besar materi kita hari ini, kita akan membahas materi awal, yaitu pengertian bencana. Berikut adalah kegiatan inti. Terus berikutnya ada jenis-jenis bencana, ya, yang perlu kalian pahami di pada materi ini. Oke, kita lanjutkan. Coba sekarang amati gambar ini nih. Gambar ini kira-kira apa yang terjadi? Tanah longsor. Iya, Dewi jawab tanah longsor. Bagus, ada yang berpendapat lain? Rumah dan bangunan rusak. Wah, keren. Tasya juga jawab. Ada rumah rusak. Oke, ada lagi yang mau jawab? Jalan terputus. Iya, terlihat di sana jalan terputus. Ini kira-kira bencana apa ini ya? Tanah longsor. Tanah longsor. Oke, bagus. Bagus sekali. Ayo kita lanjutkan. Bagus. Nah, untuk gambar kedua. Gambar kedua ini, di gambar ini apa yang kalian lihat? Coba.
Banjir. Banjir. Iya, banjir. Siapa yang Rumah jawab tadi? Ada Tasya yang tenggelam. jawab. Oke, Tasya, banjir. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Rumah tenggelam. Rumah tenggelam. Rumah Itu tenggelam. namanya Restu kayaknya. Iya bukan? Oh iya, betul kan Ibu? Oke, Restu. Restu bangun dia, nggak lemes. Iya, rumahnya tenggelam, banjir. Jalannya kelihatan nggak nih jalan? Jalannya tidak terlihat. Oh, jalannya tidak terlihat. Baik, itu lahan pertaniannya, ini kotak-kotaknya lahan pertanian, kayaknya sawah nih. Tenggelam juga nggak ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Sawahnya terendam Banjir itu sangat banyak banjir. ya, pertanian, ada rumah, ada jalan, semuanya juga terdampak. Berarti banjir itu banyak menyebabkan kerusakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di gambar berikutnya. Nih, kira-kira ini ada gambar apa nih? Ayo diamati yang belum jawab, ayo. Evakuasi dari bencana gempa. Oh, Davian, iya evakuasi dari bencana gempa, betul. Ini kira-kira hitam-hitam ini yang dibawa apa, yuk? Korban. Korban. Iya, korban atau zona korban ditemukan di tumpukan atau puing-puing dari sisa bangunan. Oke. Berarti kalian mengamati ini para penduduk lain yang selamat, dia melakukan evakuasi ya, atau melakukan apa? Pengambilan jenazah-jenazah yang tertinggal atau terkubur. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari 3 gambar tersebut, menurut kalian nih, menurut kalian aja, apa kira-kira pengertian dari mitigasi bencana? Ayo. Ayo. Tadi di gambar tadi ada apa saja? Yang bawa korban tadi dia ngapain? Evakuasi. Ya, evakuasi. Berarti mitigasi itu salah satunya adalah evakuasi. Terus apa lagi? Biar tidak terjadi korban, biar tidak ada korban, berarti kita harus apa kira-kira? Mengungsi. Ya, mengungsi berarti tahu cara menyelamatkan diri, dengan cara mengungsi. Hebat, siapa tadi yang jawab? Amel. Oke. Terus, jadi kesimpulannya apa nih? Ada yang mau nyimpulkan nggak nih? Jadi kesimpulannya adalah mitigasi bencana adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam sebelum bencana, saat bencana, dan pasca Sudah bencana. Iya, gitu ya. Jadi mitigasi itu adalah cara belajar. Jadi kalian ini adalah orang-orang yang harus belajar mitigasi. Kalian belum terkena bencana, tapi kalian sudah harus tahu bagaimana menghadapi sebelum terjadi bencana, saat bencana, dan sesudah bencana. Biar apa? Biar kalian selamat. Wah, hebat sekali. Masih siang, sudah siang tapi tetap semangat. Oke, untuk lebih jelas, Ibu jelaskan pengertian dari bencana itu sendiri ya. Oke, siapa kira-kira nih yang mau baca sebelum Ibu jelaskan? Yuk. Pengertian bencana. Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Iya, terima kasih Restu. Nah, itu tadi adalah pengertian dari bencana. Jadi, bencana itu sendiri itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi, bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan. Jadi, banyak kerugian sehingga dia dikhususkan. Ya, dikhususkan. Apa saja yang dikhususkan? Jadi, bencana itu ada yang faktor alam dan non-alam. Yang paling bahaya adalah faktor dari alam, karena dia tidak terduga kayak gitu ya. Tiba-tiba bangun tidur sudah banjir kayak gitu. Jadi
Ibu pernah waktu dulu di kos-kosan gitu ya, di Palembang itu karena Ibu cari kos-kosannya itu lambat, jadi Ibu tuh sudah tinggal masuk gitu aja. Nah, pas jam 2 malam udah terlelap gitu. Tiba-tiba kan biasanya kalau di kos-kosan kan nggak ada ranjangnya tuh di lantai kayak gitu kan. Nah, bangun tidur itu kaki udah ke lantai dan udah ada airnya. Kebayang kan gimana rasanya tidur di atas air sama kayak tidur di atas kolam. Dingin, basah semua bajunya. Ya itu hebatnya kok Ibu nggak kerasa, baru kaki nyentuh lantai baru kerasa kalau banjir. Pernah nggak ada di sini yang pernah merasakan banjir? Belum, Bu. Belum pernah. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nanti kalian mau menghadapi bencana, kalau udah tahu, berarti kalau kira-kira hujannya lebat, daerahnya rendah, berarti kalian harus mengungsi. Oke? Oke, Bu. Iya, Bu. Lanjut. Nah, kalau dari bencana, jenis-jenisnya di sini apa sih kira-kira menurut kalian? Jenis-jenis bencana menurut saya ya, Bu, ada bencana alam, ada bencana sosial. Bencana alam, bencana sosial, kurang satu. Ayo, apa ya? Apa ya? Apa ya? Non alam. Betul, non alam. Jadi ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Oke, berarti sudah paham. Kita lanjutkan. Hebat. Nah, untuk jenis-jenis bencana, di sini ada bencana alam nih yang sudah disebutkan tadi. Bencana alam di sini contohnya adalah gunung meletus atau erupsi gunung. Nah, bencana alam sendiri adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dari beberapa jenis alam ini yang kira-kira kalian belum pernah lihat atau belum pernah baca yang mana? Apa sudah semua? Sudah, Bu. Sudah semua? Iya, udah semua. Ya, karena tempatnya di Indonesia itu banyak sekali bencana alamnya, termasuk gempa bumi udah sering, tsunami udah pernah, gunung meletus hampir tiap bulan. Kekeringan? Sudah pernah. Belum pernah? Pernah, tapi kita belum merasakan. Angin topan? Sudah pernah ada di berita. Tanah longsor? Ada di berita, Bu. Iya, ada di berita. Karena tempat kita itu termasuk dataran datar ya, tidak ada dataran tinggi sehingga tidak ada longsor. Oke, berarti pengamatan kalian sudah hebat. Berarti kalian sudah sering ikut bapaknya nonton berita. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana pendapatmu dengan gambar di sini nih? Di sini ada bencana alam Indonesia. Ada gempa bumi, erupsi, kekeringan, ada kartula, ada banjir, ada longsor. Nah, menurut kalian bagaimana? Menurut saya, bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir, Bu. Berikutnya diikuti tanah longsor, puting beliung. Oh, begitu ya. Berarti kalau berdasarkan data ini, banjir itu sering terjadi di wilayah Indonesia. Sedangkan longsor itu urutan kedua dan puting beliung itu juga urutan ketiga ya. Ya, ini sering terjadi. Nah, untuk dilihat dari ini dampaknya, kira-kira banyak yang meninggal atau bagaimana nih? Dilihat. Banyak yang menderita dan mengungsi, Bu. Banyak yang menderita. Ada juga yang luka-luka, meninggal dunia, dan 9 hilang. Oh iya, berarti yang meninggal cukup sedikit ya, karena mungkin sudah belajar mitigasi bencana seperti kalian saat ini. Jadi nantinya kalian juga bisa selamat kayak gitu dari bencana termasuk Ibu. Semoga juga tidak terlalu banyak bencana-bencana yang terjadi di sekitar kita ya. Amin. Lanjut. Amin. Ya. Lanjut, berikutnya ada bencana non alam nih. Bencana non alam di gambar ini gambar apa nih? Kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil itu paling sering ya di Indonesia ya. Ya, Bu. Korban jiwa sampai meninggal, ada yang masuk rumah sakit kayak gitu.
Nah, ini ada contoh lain nih. Contoh lain adalah ini adalah lumpur lapindo. Jadi lumpur lapindo itu bukan bencana alam, tapi dia masuknya bencana ke non alam. Kenapa? Dia masuknya, jadi bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi. Nah, di sini nih gagal teknologi inilah yang menyebabkan lumpur lapindo. Jadi saat pengeboran ada kesalahan teknis sehingga salah memasukkan pipa dan pipanya itu bengkok atau patah sehingga dia menembus ke lapisan yang lain, bukan ke minyak buminya tapi dia ke lumpur. Akibatnya lumpurnya itu keluar, jadilah bencana nasional bukan bencana alam. Oke. Nah, kalau gagal modernisasi tahu nggak kamu? Pernah dengar nggak? Iya, kalau nggak kalau diem aja berarti ibu anggap kalian tidak tahu ya. Jadi kalau gagal modernisasi di sini adalah, jadi misalnya nih negara yang baik adalah negara yang fasilitasnya bagus. Jadi ada tol kayak gitu ya. Nah, tolnya itu masuk ke hutan, babatlah hutan itu, jadilah jalan tol. Apa imbas atau dampaknya? Flora faunanya kehilangan habitat. Iya, kehilangan habitat akan berkurang juga. Iya, gagal modernisasi itu di situ. Jadi kita ngikutin gaya negara luar, gaya negara maju, tetapi banyak yang dikorbankan kayak gitu ya. Contohnya kayak di Jakarta itu pernah ada serangan ular kobra. Pernah dengar? Gara-gara jalan tolnya itu lewat di daerah-daerah yang banyak si ular tersebut ya. Jadi tempat habitatnya hilang, jadi dia pindah ke rumah-rumah warga. Nah, itu meresahkan. Kalau ular itu tadi tidak bisa ditangani, itulah yang menjadi gagal modern. Jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi dia menambah masalah. Oke. Berikutnya ada epidemi. Epidemi itu apa sih? Ya, sejenis penyakit kayak gitu ya. Ini wabah penyakit juga. Kalau sekarang apa yang terjadi? Kalian kenapa pakai masker? Pandemi. Ini ada wabah penyakit namanya corona. Nah, itulah yang dinamakan wabah penyakit atau bencana non alam. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini data dari situasi COVID di Indonesia. Menurut kalian berbahaya atau tidak? Berbahaya. Sangat berbahaya. Berbahaya sekali ya, banyak sekali yang meninggal. Ya, banyak sekali yang meninggal. Terus ini sudah ada vaksin. Jadi kalian sudah pernah divaksin belum? Belum. Nah, yang belum bervaksin itu berarti menggunakan masker. Ayo, Devian maskernya mana nih? Di rumah apa di mana nih? Iya, pakai masker ya kalau di luar rumah, siapa tahu nanti ada virus yang lagi terbang hinggap di kamu dan kamu terkena ya. Jadi kita harus tetap waspada, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada bencana sosial. Bencana sosial itu berupa apa sih ini? Tawuran. Iya, ini tawuran antara masyarakat dan aparat polisi. Iya, dari aparat polisi dan masyarakat ini biasanya ada singgungan atau ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai ya, menjadikan mereka jadi bentrok kayak gitu. Itu namanya bencana sosial. Nah, ini di sini ada pengertiannya nih. Siapa yang mau bacakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Bu, bencana sosial adalah... Iya, silakan. Iya, tidak masuk suaranya. Ayo, Devita aja. Devita, yuk silakan. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peserta atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Oh ya, jadi kalau bencana sosial itu adalah peristiwa yang serangkaiannya itu adalah manusia dengan antar manusia ya. Biasanya dia kelompok organisasi, misalnya kayak
sekolah satu dengan sekolah yang lain itu bersinggungan, misalnya rebutan pacar gitu kan, rebutan cewek, rebutan cowok gitu, nggak terima, terus tawuran kayak gitu. Pernah dengar cerita seperti itu? Ya, ada. Kalau di sini yakin lah anaknya baik-baik, nggak perlu tawuran. Kalau nggak jodoh cari yang lain, oke? Harus tetap belajar. Oke, kita lanjut ke break room untuk diskusi kelompok. Nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian di sana. Nanti untuk LKPD-nya Ibu sudah masukkan ke Google Classroom, jadi silakan nanti kalian download LKPD-nya atau Ibu share screen-kan ya. Oke, baik. Jadi LKPD yang harus kalian kerjakan itu nanti kalian akan berupa mengamati dua gambar seperti ini nih. Dua gambar seperti ini. Ini gambar 1, kemudian ini gambar 2. Kemudian kalian harus menjawab bencana apa yang terjadi di sini dan di sini. Kemudian, nah karena kita tadi sudah Ibu sudah jelaskan tentang jenis bencana, maka nanti kalian ini termasuk jenis apa, ini jenis apa, terus masing-masingnya itu kira-kira menurut kalian penyebabnya kenapa, terus solusinya apa. Nah, untuk yang lain kalau misalnya nanti waktunya tidak cukup, berarti kalian bisa bertanya ya. Boleh bertanya apa saja yang sih berkaitan dengan bencana alam. Oke, silakan. Oke. Silakan masuk ke masuk ke break room-nya. Apa bencana yang terjadi pada gambar 1, banjir bandang? Ya, silakan Tasya, apa jawabannya Tasya? Kalau saya sih juga setuju bahwa gambar 1 merupakan gambar banjir bandang karena terlihat di dalam gambar tersebut banyak lumpur, terdapat batang pohon yang berserakan di jalan, dan itu pun menutup akses jalan. Menurutmu gambar yang kedua itu gambar apa, Restu? Menurutku gambar kedua terjadi perang antar suku. Perang antar suku. Aku juga sependapat dengan pendapatmu, karena di situ terlihat kayak terjadi bentrok antar dua suku. Terus penyebabnya apa kira-kira ya? Penyebab pada gambar 1 disebabkan karena adanya perubahan cuaca, curah hujan yang tinggi. Banjir ini merupakan banjir yang tiba-tiba dan berlangsung dengan cepat. Gitu. Terus yang kedua? Penyebabnya adalah karena adanya masalah pada dua kelompok suku menyebabkan ada singgungnya yang menjadikan perang antar suku. Gitu. Terus kira-kira solusinya apa ya? Solusi dari gambar 1 banjir bandang adalah selalu melihat dengan kondisi bendungan sungai supaya saat curah hujan tinggi, bendungan sungai tetap bisa menampung air agar tidak jebol. Gitu. Terus kalau gambar yang kedua? Gambar 2, solusinya adalah solusi dari gambar 2. Masalah ini untuk menyelesaikan sampai tuntas dengan bantuan pihak ketiga dari pemerintah supaya perang tidak terjadi berlanjut. Harus ada pendamai ya, Restu ya? Iya. Ada pihak ketiga sebagai penengah. Oke, Bu, rasa cukup untuk diskusinya. Yang lain silakan bertanya ya, nanti kalau misalnya nggak ngerti. Silakan. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Restu.
Hasil diskusi kami pada gambar 1. Gambar 1 adalah banjir bandang yang merupakan jenis bencana alam. Penyebabnya adalah karena adanya perubahan cuaca, curah hujan tinggi. Banjir datang tiba-tiba dan berlangsung sangat cepat. Oh, gitu. Solusinya adalah saat curah hujan tinggi, kita harus terus melihat kondisi bendungan agar saat terjadi hujan dengan curah yang sangat tinggi, bendungan dapat menampung air tanpa jebol. Iya, biar tidak jebol atau rusak ya tasnya ya. Oke, Ya, Bu. coba Restu jawab selanjutnya. Pada gambar kedua, itu tadi perang antar suku, merupakan bencana sosial. Sebabnya dapat karena adanya masalah kedua kelompok suku yang menyebabkan adanya tanggungan yang menjadikan perang antar suku. Kesimpulannya, solusi dari masalah ini untuk menyelesaikannya sampai tuntas dengan bantuan dari pihak ketiga, yaitu pemerintah, agar tidak terjadinya perang antar suku berkelanjutan. Oh, gitu. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu yuk atas presentasinya yuk. Oke. Berarti udah hebat. Hebat sekali. Ayo, kira-kira teman-teman ada yang mau tanyakan atau sudah jelas dari diskusi? Atau ada yang tidak berpendapat? Apakah sudah jelas semua? Siap, Ya. sudah. Jelas ya? Sama semua ya jawabannya ya dari kelompok gue ya? Oke, akan diskusi ini. Jadi Ibu anggap kalian sudah hebat semua. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Berikut adalah kegiatan penutup. Kesimpulan. Nah, kira-kira nih kesimpulan. Kalau bilangnya udah paham, gak ada pertanyaan, harusnya bisa nyimpulin tuh. Ayo. Jadi kesimpulannya bencana itu apa? Mitigasi bencana. Ayo, apa? Bencana itu apa? Ayo, diam semua. Bencana adalah Iya, menurut kamu Restu? Bencana adalah suatu kejadian yang dapat merugikan masyarakat. iya, suatu bencana yang dapat merugikan masyarakat. Jenisnya apa saja tadi Restu? Ayo yang lain. Bencana alam, Iya, ada bencana bencana sosial. bencana alam. Oke, berarti kalian sudah paham. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Dengan kita paham akan jenis bencana, kita dapat belajar cara menghadapi kondisi dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dengan mengetahui jenis bencana, antara lain bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Wah, kalian sudah hebat semuanya. Tadi sudah hampir full semuanya kalian jawab benar semua. Dari kesimpulan kita hari ini berarti kalian sudah paham. Oke, untuk lebih lanjut, biar kalian lebih mantap lagi ilmunya hari ini, silahkan kalian kerjakan Google Classroom-nya. Di Google Form, itu Ibu letakkan di sana, ada 5 pertanyaan. Bentar, Ibu bukakan. Oke, di sini ada 5 soal. Ada 5 soal yang perlu kalian kerjakan di sini. Nah, ini udah ada juga yang masuk karena sudah Ibu sharekan dari tadi pagi. Mungkin sudah ada yang lihat, sudah ada yang kerjakan. Ini soalnya ada 5 buah di sini. Nah, Ibu tunggu sebentar. Coba Ibu lihat responnya.
Sudah semua. Wah, ini udah bagus. Nilainya sudah ada yang 100, ada 80, keren sekali. Oke, terima kasih sudah sudah mengerjakan evaluasinya dengan sangat baik. Berarti kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu ya yang bermanfaat. Oke. Nah, untuk pertemuan minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang karakteristik bencana alam. Kalau tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis alam, bencana alam, kita akan membahas tentang, minggu depan akan membahas tentang karakteristik bencana alam. Oke. Dibaca ya, jangan lupa. Nah, untuk Ibu akhiri, di sini ada kata-kata lagi. Jadi kalau tadi sudah Ibu buka dengan kata-kata yang bagus, sekarang Ibu tutup dengan kata-kata lagi. Jadi, apa yang tidak bisa itu sebenarnya bisa, cuman kemampuannya saja, usahanya saja yang belum maksimal. Kalau misalnya sekarang masih belum bisa dapat nilai 100, berarti harus dipastikan bahwa sebenarnya kalian itu bisa, cuman kalian tadi ada sebagian yang tidak menyimak, jadi kalian tidak bisa mendapatkan 100. Tetap semangat, besok kejar lagi, biar nilainya tidak ketinggalan, biar dapat juara 1, oke? Oke, semangat ya, sudah siang. Terima kasih. Oke, terima kasih atas join-nya. Kalian sudah belajar dengan Ibu dengan baik, sudah mengikuti pelajaran geografi dengan baik. Terima kasih, tetap semangat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, Bu.